hadapan kita untuk menyelami dari beberapa jenis ikan yang terdapat pada akuarium utama Dewan Ancol. Wah, disambut sama ikan kerapunya, ada juga ikan botana, ikan pari. Wah, boleh kasih lambaian tangan pengunjung buat kakak penyelamnya. Halo kakak penyelam. Oke, yang saat ini sedang bertugas menyelam ini sepertinya adalah Pak Nurdin di sebelah sisi kiri, dan di sebelah sisi kanan ini adalah Kang Amin. Dimana Pak Nurdin dan Kang Amin ini merupakan penyelam profesional yang terdapat di dalam Wahana Jakarta. Penyelamnya ini hadir ke hadapan kita. Mereka membawakan ember, di mana di ember tersebut berisikan dari potongan ikan-ikan segar. Potongan ikan-ikan segar sebanyak masing-masing membawa 25 kg ikan-ikan segar. Terdiri dari ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, dan juga ada baby octopus atau baby ikan-ikannya. Berkenalan dari ikan yang besar atau yang kecil dulu. Wih, dipelukan sama ikan pari. Wih. Ada ikan yang bentuknya tipis, gepeng, selalu tersenyum. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Ikan pari, betul ya, kita lihat tuh. Ikan parinya ini selalu tersenyum dia. Sekarang kita berkenalan dengan ikan parinya, pengunjung. Dimana ikan pari ini ternyata termasuk spesies ikan yang cukup berbahaya atau danger fish. Karena ikan pari ini memiliki duri beracun, letaknya berada di pangkal ekornya. Jadi yang berbahaya itu bukanlah ekor dari si ikan pari, tapi duri beracun yang terdapat pada pangkal ekor ikan pari. Wah, kita lihat tuh. Nama duri beracun ini adalah serotonin. Dan ternyata jika duri beracun tersebut tertancap di area sekitar bagian tangan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Tetapi jika duri beracun ini tertancapnya di area sekitar bagian dada ataupun jantung, itu dapat menyebabkan yang namanya kematian. Karena pengunjung pernah ada kejadian pahit yang dialami oleh seorang pemburu buaya asalnya dari Australia yang bernama Steve Robert Irwin, di mana Steve Irwin ini meninggal dunia karena tertancap duri beracun ikan pari macan. Pengunjung bisa melihat ikan pari macan itu yang terdapat pada akuarium nomor 4. Dia memiliki ciri-ciri totol-totol seperti layaknya macan tutul di seluruh bagian atas tubuhnya. Dan pada saat itu si virus itu tertancapnya di area sekitar bagian dadanya, makanya tidak tertolong lagi dan berakibat meninggal dunia. Selain itu juga tadi kita melihat pengunjung, kenapa sih kok ikan parinya ini diputar-putar sama kakak penyelam Dewan Ancol? Itu bukan karena kakak penyelam ini jahil ataupun iseng ya, tapi sebetulnya ikan pari ini tercatat sebagai ikan yang memiliki insting dalam memburu yang kuat. Makanya setiap diberi makan atau disuapin sama kakak penyelam dari Dewan Ancol ini, ikan parinya akan diputar-putarkan tubuhnya agar mereka itu tidak kehilangan dalam insting memburunya. Selain itu juga, ikan pari ini dikenal sebagai hewan yang unik sedikit jorok. Kalau tadi kita melihat pengunjung, ikan pari ini seringkali mengeluarkan dan memasukkan kembali makanannya secara berulang kali. Itu bukan karena ikan parinya tidak mau makan, tapi sebetulnya ikan pari ini mereka tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan di buat kakak penyelam. Kakak penyelam ini memutar-mutarkan tubuh si ikan pari. Nah, ikan pari yang di hadapan kita ini jenis dari ikan pari kelapa pengunjung. Ada juga jenis dari ikan pari macan, ada juga jenis dari ikan pari hidung pesek atau yang dikenal sebagai ikan pari lembu. Selain ada ikan pari, tadi ada ikan yang besar. Kita tadi sudah berkenalan sedikit dengan ikan kerapu. Di sini ada yang suka makan daging ikan kerapu? Ada? Ada ya, ikan kerapu itu dagingnya memang enak pengunjung, tapi ternyata ikan kerapu yang sudah memiliki berat bobot lebih dari 10 kg, mereka itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Karena ikan kerapu yang berat bobotnya lebih dari 10 kg, dia sudah mengakumulasi banyak racun di dalam perutnya. Nama racunnya Ciguatera, dan ternyata racun tersebut akan menyebabkan yang namanya mual-mual, muntah-muntah hingga kematian. Kita lihat nih, ada hewan reptil di hadapan kita. Kira-kira ada yang tahu nggak ini jenis hewan reptil penyuh
kura-kura. Wah, betul ya. Jadi kita ini bisa membedakan ternyata penyu dan kura-kura itu termasuk dua jenis hewan berbeda. Mereka itu memiliki perbedaan pengunjung. Kalau penyu ini hidupnya di air laut, sedangkan kura-kura termasuk hewan amfibi, bisa hidup di daratan dan juga di air tawar. Perbedaan kedua, kita lihat pengunjung. Kaki atau lengan penyu ini memiliki ciri-ciri gepeng pipih seperti dayung, sedangkan kura-kura memiliki ciri-ciri lengan atau kakinya terdapat cakar-cakar atau jari-jari. Perbedaan ketiga, ternyata penyu ini mereka tidak dapat berlindung dari balik tempurungnya pengunjung, karena di balik tempurung si penyu ini sudah terdapat banyak otot-otot dan juga lemak-lemak. Sedangkan kura-kura, jika mereka merasa terancam, terusik atau terganggu, kura-kura ini dapat dengan mudah berlindung dari balik tempurungnya. Dan untuk yang di hadapan kita ini jenis dari penyu sisik atau hawksbill sea turtle, di mana penyu sisik ini merupakan jenis dari penyu terlangka yang berada di dunia, dan hanya ada satu jenis penyu yang tidak ada di Indonesia, yaitu jenis dari penyu lekang kemping. Selain itu juga pengunjung juga dapat membedakan ciri-ciri penyu betina dan juga penyu pejantan. Itu gimana sih Kak cara ngebedainnya? Nah, pengunjung hanya bisa melihat dari ciri-ciri ekornya. Jika penyu tersebut memiliki ciri-ciri ekor yang pendek seperti yang di hadapan kita ini jenis dari penyu betina. Dan penyu betina ini memiliki ciri-ciri ekor yang pendek, sedangkan untuk penyu pejantan mereka memiliki ciri-ciri ekor yang panjang. Nah, penyu ini ternyata dia juga termasuk hewan reptil yang hampir punah pengunjung. Udah bangun dia. Ada si primadonanya. Ada yang tahu